Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hartono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman AUD 1 yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Izza Ahyana, NIM 20211050019. Saya dari program studi pendidikan Islam anak usia dini kelas AUD 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Tantangan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 pada Anak Usia Dini. Baik, yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Nah, penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 ini telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, untuk mengantisipasi virus tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB. Nah, kondisi ini mengharuskan masyarakat harus diam di rumah, entah itu belajar di rumah, bekerja di rumah, sampai beribadah pun di rumah. Nah, akibat dari kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan seperti sekolah sampai perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran dengan tatap muka, tetapi diganti dengan proses pembelajaran di rumah masing-masing siswa atau disebut dengan pembelajaran daring. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah ini ada beberapa masalah yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu bagaimana tantangan pendidik di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, bagaimana tantangan peserta didik di masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang ketiga, bagaimana tantangan orang tua di masa pandemi COVID-19. Jadi dapat disimpulkan ada beberapa tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 khususnya pada anak usia dini, yaitu ada 3. Yang pertama, tantangan bagi pendidik atau guru. Yang kedua, tantangan bagi peserta didik atau murid. Dan yang ketiga, tantangan bagi orang tua. Langsung saja yang pertama yaitu tantangan pendidik di masa pandemi. Datangnya wabah penyakit ini membuat semua kegiatan sehari-hari yang dilakukan menjadi mendadak lumpuh dan tidak ada aktivitas di luar rumah, termasuk di dalam bidang perekonomian maupun pendidikan. Nah, di dalam perekonomian pun mengalami defisit yang sangat tajam dan bahkan hampir di ambang kemiskinan. Nah, ini menyebabkan banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja pada karyawan-karyawannya karena keterbatasan modal untuk menggaji karyawannya. Selain di bidang perekonomian, di bidang pendidikan pun juga turut mengalami dampak yang cukup mengerikan. Nah, Kemendikbud ini menghimbau untuk belajar dengan sistem daring atau belajar online atau jarak jauh. Ini cukup membuat peserta didik kewalahan dengan sistem pembelajaran ini. Apalagi pada jenjang anak usia dini. Khususnya guru PAUD harus ekstra memberikan pembelajaran sistem daring ini kepada anak-anak didiknya. Ini menjadikan tantangan guru PAUD untuk lebih berkreativitas dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak didiknya. Selain itu, guru PAUD juga harus bekerja sama dengan orang tua muridnya dalam hal pembelajaran jarak jauh. Adanya kerjasama guru dengan orang tua murid juga membantu guru PAUD memberikan pembelajaran kepada anak didiknya. Berdasarkan anjuran Kemendikbud, guru PAUD harus menggunakan media sosial berupa WhatsApp, YouTube, televisi, dan lain sebagainya untuk memudahkan orang tua dalam mengirimkan tugas anak-anaknya melalui beberapa media sosial. Nah, selain itu, Kemendikbud juga menghimbau kepada guru agar tidak memberikan tugas yang cukup rumit atau cukup memberatkan bagi anak-anak.
tetapi hal ini juga membuat para orang tua murid harus mempunyai ponsel, ya, ponsel yang canggih. Nah, kan kebanyakan orang tua masih belum mempunyai ponsel, sehingga diharuskan orang tua mempunyai ponsel yang canggih. Nah, salah satu guru yang ada di desa saya, di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, ini menuturkan bahwa pembelajaran sistem daring ini diubah menjadi pembelajaran tatap muka, meskipun pembelajarannya itu hanya 1 jam. Nah, pembelajaran ini disebut dengan pembelajaran program home visit. Nah, maksudnya home visit itu gini. Jadi gurunya ini mengunjungi rumah-rumahnya peserta didiknya dengan waktu maksimal 1 jam. Jadi bisa jadi dalam 1 minggu ini cuma 5 hari atau cuma 3 hari pembelajaran dengan home visit atau tatap muka, tetapi hanya selama 1 jam. Berbagai ragam dampak dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring ini, persepsi guru mengenai dampak yang dirasa pada murid itu adalah ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai, berbedanya atmosfer saat belajar di kelas dan belajar di rumah yang berpengaruh pada motivasi murid, serta kecenderungan gaya belajar daring ialah visual dan tulisan. Nah, guru dan murid juga merasakan beban pada kuota internet, terlebih jika berada di kawasan yang terganggu sinyal atau yang daerahnya pelosok pedesaan yang sulit sinyal, ya. Pemantauan perkembangan anak terbatas, guru merasa tidak leluasa seperti di kelas. Yang biasanya guru menerangkan enak, bisa ngobrol dengan murid-muridnya, sekarang malah tidak. Untuk kedepannya perlu dievaluasi mengenai pembelajaran ini sehingga memberikan hasil yang memadai. Oke, yang selanjutnya yaitu tantangan peserta didik di masa pandemi. Di sini ada beberapa tantangan peserta didik di masa pandemi. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru atau antara pendidik dengan peserta didik. Jadi kurang interaksi antara guru dengan murid. Yang biasanya guru bisa menerangkan secara leluasa, secara enak, ya, langsung gitu, bisa bertanya kepada muridnya. Nah, sekarang malah kurang interaksi kepada muridnya secara langsung. Nah, selain itu juga kurang interaksi antara murid yang satu dengan murid yang lainnya, yang biasanya bergurau, lari-lari, ya, sekarang malah tidak. Kurangnya interaksi antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong timbulnya aspek bisnis. Yang ketiga, masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengelolaan pembelajaran jarak jauh kepada para peserta di daerah sering tidak tepat. Yang keempat, waktu dan karenanya menghambat kegiatan pembelajaran. Yang kelima, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Dan yang keenam, tingginya kemungkinan gangguan belajar yang akan menggagalkan proses pembelajaran karena pembelajaran jarak jauh menuntut pembelajaran untuk belajar mandiri atau belajar individual. Baik, yang terakhir yaitu tantangan orang tua di masa pandemi. Pembelajaran di rumah juga menimbulkan dampak pengeluaran yang lebih besar, yaitu untuk membeli pulsa dan koneksi internet, serta menuntut orang tua untuk melek akan teknologi demi mendukung proses pembelajaran di rumah. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwanto dan kawan-kawannya bahwa kendala yang dihadapi pada orang tua adalah adanya penambahan biaya pembelian kuota internet bertambah. Teknologi online memerlukan koneksi jaringan ke internet dan kuota. Oleh karena itu, tingkat penggunaan kuota internet akan bertambah dan akan menambah beban pengeluaran orang tua. Untuk melakukan pembelajaran online selama beberapa bulan, pengeluaran orang tua tentunya akan diperlukan kuota yang lebih banyak lagi dan secara otomatis akan meningkatkan biaya pembelian kuota internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah, baik oleh institusi pendidikan, guru, siswa, orang tua, dengan belajar jarak jauh tentu dirasakan sangat beda bila pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Dan itu sangat beda
dari segi proses pembelajaran, metode belajar, respon siswa terhadap materi pelajaran, dan kesehatan mental sosial. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.